bersama saya Ahmad Danang Sakita dan Rifka Pramudia. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Hari ini saya menjadi duta genre Kabupaten Banyuwangi. Wah, keren banget. Halo Sobat Vikia, selamat datang di podcast kami. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik, yang udah familiar nih di telinga kita, tapi susah banget buat diimplementasiin, buat diterapin di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang healthy lifestyle. Bersama aku, Anissa Latifah Rahma dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Dan aku Levi Mardiana dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Nah, di sini buat kalian nih yang udah mulai peduli nih tentang healthy lifestyle, udah mulai peduli dengan tubuhnya sendiri, atau yang bahkan masih belum peduli sama sekali, tenang aja, kita di sini akan belajar bersama-sama. Tentunya kita nggak sendiri nih, kita ditemenin sosok nih yang luar biasa sekali ya. Betul. Langsung aja nggak sih? Langsung aja kita sambut ada Mbak Putri selaku Duta Kesehatan Banyuwangi tahun 2023. Halo, Mbak Putri. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana nih Mbak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Baik, tapi Sehat sedang sih, alhamdulillah. digempur Gimana? deadline tugas sih, tapi Lagi digempur-gempurnya ini. Iya, dikejar-kejar gitu ya. Udah stop punya utang gitu ya. Iya. aduh. Terus akhir-akhir ini kesibukannya Mbak Putri itu apa aja sih? Kesibukan aku akhir ini kuliah. Aku prodi Ilmu Hukum semester Oke. 3 di Universitas Terbuka, sama kerja juga. Kerja juga Kerjanya ya. di mana, Mbak? Aku sekarang kerjanya di Kodim. Gitu. Jadi budak korporat ya. Lagi booming-boomingnya Iya, soalnya iya. ya kan. Gitu. Jadi tapi bukan ini sih, generasi sandwich bukan. Cuman lagi pengen aja cari kesibukan gitu, sama ini lagi ada pemilihan Jebeng Telik Banyuwangi di tahun ini gitu. Jadi sibuknya lagi ngurusin itu. Jadi mundar-mandir ke Dispar gitu. Berarti kesibukannya ini nggak ada yang kesehatan gitu ya? Maksudnya jurusan kesehatan gitu ya? Nggak ada. Dari- Background aku dari ilmu hukum, aku nggak ada sama sekali yang dari background kesehatan, nggak ada. Keluarga pun juga nggak ada. Dari Jadi ilmu ini hukum. hobi nih ya. Hobi, lebih ke hobi. Keren banget keren nih. sih. Nah, berhubung nih, Mbak Putri tadi kuliahnya jurusan ilmu hukum, terus kerjanya di Kodim. Terus sekarang jadi Duta Kesehatan tahun 2023. Malah itu nggak ada Hubungannya maksudnya nggak ada ya, tentang nggak kesehatan ada ranah ya. kesehatan Nggak ada ya. sama sekali. Nah, dari Mbak Putri sendiri itu apa sih konsep dasar dari healthy lifestyle atau gaya hidup sehat itu? Konsep dasar dari healthy lifestyle itu kita menjaga nutrisi seimbang dari tubuh kita yang pertama. Terus yang kedua, kita dapat dukungan sosial dari lingkungan. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa, nutrisi seimbang sama dukungan ini sangat berkaitan, bersebelahan. Kalau misalkan kita nggak dapat dukungan buat kita menjaga nutrisi seimbang, gimana kita mau ngejalanin? Kalau misalkan nih anak muda zaman sekarang kan suka nongkrong Iya. di kafe, kalian juga kan pasti Iya, kan? pasti. Kalau Kalau nggak nggak nongkrong nongkrong buntu kurang dikit gitu. langsung nongkrong. Butuh healing gitu ya. Healing setiap hari. Nah itu, kalau misalkan kita lagi nongkrong, kita harus pinter-pinter kita ngejaga. Kita pesan apa, mulai dari minuman, dari makanan gitu. Jangan sampai bablas, jangan sampai kalap. Lagi awal bulan biasanya itu. Iya bener banget. Iya Awal bulan kan? langsung pesen, ayo Langsung nongkrong nongkrong semua. Kalau dari aku, lingkungan aku itu mendukung. Dari keluarga, sosial itu sangat mendukung. Kalau misalkan dari sosial, dari pertemananku nggak mendukung, ya pinter-pinter aja kita ngejaga kayak gimana, jangan sampai ke bawah arus gitu. Aku kemana-mana selalu bawa tumbler isinya air mineral, kemana-mana selalu bawa itu. Jadi kalau misalkan kita lagi haus, dehidrasi, siang-siang biasanya kan pengen es, tapi kita inget kita membawa tumbler. Nah itu, terus nutrisi seimbang. Seharinya itu kita harus pinter-pinter ngejaga, jangan sampai berlebihan karbohidrat, jangan sampai berlebihan gula, juga nggak bagus. Itu bisa nyebabin kalau misalkan kelebihan gula kan diabetes, lagi booming nggak sih? Iya lagi booming lagi. Anak kecil yang lagi cuci kena darah, diabetes, kena diabetes. diabetes. Kan kita juga nggak mau kayak gitu kan. Siapa sih yang mau sakit? Kan nggak ada yang mau. Jangan sampai menuhin rumah sakit gitu. Yang ada suster sama dokternya pusing. Pusing nih. Banyak orang sakit setiap harinya gitu. Jadi nutrisi seimbang itu perlu banget untuk kita menjaga. Sehari berapa kali sih makan karbo? Karbo
Berapa? Ada 2 kali. Kadang 2 kali, 3 sih, kali ya. sih ya. Kalau Tapi- lagi pengen ya makan aja sih Iya. Mbak 3 Kalau kali. lagi pengen. Lagi pengen sama lagi inget sih Bener, sebenarnya. lagi inget lagi sih. inget ya. Lagi inget Kalau nggak makan. inget puasa berarti dong. Jadi itu kita harus jaga jadwal sih. Jadwal yang teratur gitu buat kita makan. Untuk seharinya kita butuh karbo misalkan 2 kali, terus butuh kadar gula misalkan nggak terlalu banyak, mungkin minum es itu udah cukup, tapi jangan terlalu banyak juga, itu nambahin kita energi. Kalau misalkan kita kekurangan gula, kita juga nggak bisa fit gitu. Iya, gitu. Energi kita juga lemah, kurang gitu, jadi lemes gitu. Terus itu perlunya juga dukungan sosial dari lingkungan, jadi jangan sampai terbawa arus. Kalau misalkan lagi nongkrong nggak apa-apa, pesen aja air mineral, nggak apa-apa. Mungkin di kata kok nongkrong pesennya air mineral. Iya, jadinya kayak Air. iya sih Mbak, gengsi gitu sih kadang kita itu. Nah itu Karena gengsi anak-anak anak pasti muda, anak mungkin dikiranya nggak punya uang atau gimana. Iya, bener banget. Padahal kita lagi ngejaga Kesehatan. kesehatan. Nggak apa-apa ngomong aja. Mungkin aku lagi nggak enak badan gitu, nggak apa-apa. Itu sih. Oke, tapi gini nih Mbak, kan tadi Mbak Putri bilang dari jaga nutrisi, terus jaga pola makan. Selain itu ada nggak sih yang bisa kita lakuin biar hidup kita tuh dibilang gaya hidupnya sehat, kayak olahraga mungkin rutinnya seberapa, atau tidurnya mungkin lebih baik berapa jam sehari gitu Mbak? Kalau dari aku itu olahraga kardio, seperti jalan. Sehari itu harus kita dapat 5.000 langkah. Iya, Nah kalau misalkan kalian nggak mau misalkan kan lagi kuliah nih, terus mau jalan kan nggak mungkin outfitnya kan pakai seragam kuliah Iya, gitu kan, nggak mentions gitu kan. Jadi buat jadwal, nggak perlu rutin, tapi yang penting nggak harus rutin jadwalnya hari Selasa gitu, nggak harus kan. Jadi yang penting konsisten sama niat. Kalau dari aku seminggu itu aku jadwalin 2-3 hari untuk olahraga. Misalkan hari Selasanya aku lari, hari Kamisnya aku nge-gym, terus hari Sabtunya aku kardio, jalan ringan gitu aja. Itu sih yang perlu kita terapin. Kalau misalkan jalan itu minimal kan 5.000 langkah, pernah denger gak sih? Pernah, Iya, minimal Aku 5.000 dengar langkah. dari YouTube Dokter Tirta itu. Iya kan? Minimal 5.000 langkah. Terus jaga pola makan juga. Kalau misalkan kita mau olahraga jangan makan. Gini sih, kalian mau olahraga itu mau ngurangin apa? Mau nambah apa? Gitu. Kalau misalkan kalian mau nambah beban ya kalian nge-gym. Ya, kalau misalkan kalian mau ngurangin lemak di tubuh kalian biar keluar keringat, kalian jalan kardio. Tapi kalau aku lebih Langkah suka kecilnya jalan kardio, olahraga kardio. Tapi kalau aku lebih suka lari, lebih cepet, hasilnya lebih cepet. Berarti kadang kita FOMO gitu nggak sih Mbak? Kadang, FOMO iya. Iya, seminggu tuh pengen lari, ya udah lari, Iya, di udah forsir niat. gitu loh Iya, udah sehari. Terus tiba-tiba besoknya udah nggak pengen karena kecapean kan. Kecapean, diforsir Terus sama- mager juga pastinya ya. Nah itu dari aku tadi konsisten. Hmm. Ya itu jadi harus tepat juga outfit kita, olahraga sama ya nggak mungkin kan waktunya kelas kosong terus kalian tiba-tiba jalan 5.000 langkah Iya, gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi Agak aneh. Iya, jadi kita harus buat jadwal rutin. Misalkan pulang kuliah nih mau jalan kardio tipis-tipis nggak apa-apa, tapi juga pakai outfit yang pantas gitu, yang pada saat itu kalian juga olahraga gitu, nunjukin kalau outfit kalian tuh lagi olahraga gitu. Terus tidur minimal sehari itu 7-8 jam. Kalau malam ya, pokoknya jam 9 jam 10 itu kita harus tidur. Kalau misalkan ada deadline besok, ya udah kerjain besok. Gitu, jangan sampai kalian begadang. Sering kan begadang karena kayak deadline. nge-push sekarang ya, harus sekarang biar besok Ini bisa. sih lebih ke SKS sih Iya, yang sebut SKS. semalam. SKS gitu. Jadi kalau misalkan kita kurang tidur dari jam 3 subuh, pernah nggak sih tidur subuh? Pernah Iya, banget. kadang Aku nggak pernah tidur ngalamin gitu. tidur jam 3 subuh, bangun jam 5. Bangun-bangun Aduh, langsung pusing pusing. banget. Iya, aduh. Apalagi darah rendah kayak aku. Nah, langsung hitam semua Langsung penglihatan. ngeblur kan. Ngeblur. Nah, itu jadi mempengaruhi mood juga. Aku kurang tidur, aku badanku lemes gitu. Masa tiba-tiba kurang tidur langsung olahraga? Kan nggak Nggak mungkin. enak ya. Malah tambah sakit Tambah nanti. lemes jadinya. Jadi pinter-pinter kita gimana caranya kita ngejaga diri kita. Itu sih olahraga, kardio, terus jaga pola makan. Kalau tidur jangan begadang. Kalau bisa jam 9 jam 10 itu udah tidur. Jangan HP. HP itu jauhin, jangan scroll TikTok, jangan scroll TikTok, jangan. Langsung Kalau- check up nanti ya kan. tangannya Tangannya gatel, gatel, betul iya banget. kan? Itu jauhin, kalau bisa konsisten di jam 9 jam 10 itu. Nah kalian kan punya darah rendah nggak?
Aku Aku punya. nggak sih. Aku punya. Nah, kalau misalkan punya darah rendah, kita bisa pinter-pinter menjaga diri kita kalau malam. Jangan sampai bablas. Jangan sampai tidur di atas jam 11. Iya sih, kadang tiba-tiba kayak Aku bangun punya tuh- darah rendah nih, aku harus bangun kan subuhan jam 4, jam jam 5 4, gitu kan. Jadi biar bangun-bangun itu kita fresh. Fresh, Bukannya pusing, tapi kita fresh fresh, gitu. Jadi jam 9, jam 10 itu sih. Jauhin HP. Kalau aku tidur, aku udah off. Oh, HP aku udah aku matiin. tapi ini sih Mbak, takutnya kayak ada tiba-tiba ada yang urgent gitu loh. Gitu, ada gitu. notif yang- Jadinya Ya harusnya kalau misalkan urgent itu tahu waktu. Iya Kalau sih. aku ya tahu Bener. waktu. Ini malam waktunya orang istirahat. Nggak sopan menghubungi iya sih, malam-malam bener-bener. gitu. Bener banget. Se-urgent apapun kita tahu waktu, harus tahu waktu. Iya sih, harus tahu orang Kalau yang misalkan istirahat. kita urgent nih malam-malam, jadi ngaruh ke selanjutnya, jam tidur kita jadi berantakan gitu. Ya kalau aku misalkan udah waktunya tidur, ya udah aku tidur. Mau se-urgent apapun itu aku tetap tidur. tetap harus diusahakan harus tidur. Iya, biar nggak keberantakan buat berikutnya gitu sih. Nah, dari Mbak Putri sendiri nih, kan sebagai duta tuh pasti sibuk banget ya Mbak, apalagi sekarang mau pemilihan duta Jebeng Tulik tadi. Iya. Nah, itu buat masak sendiri tuh kayaknya susah ya Mbak, apalagi kita sebagai anak kos kan Iya, lagi kadang lupa makan, irit-iritnya iya, untuk irit-iritnya. keuangan Tapi gitu. kalau emang udah bulanan langsung ada nih tiba-tiba makanan udah di depan pintu. Iya, udah ada klik-klik order gitu. gitu atau order online yang lain. Nah, Ada voucher aja langsung ya, langsung klik. Iya, bener iya, banget. langsung make gitu karena sayang banget kan lagi kemarin ada Iya, waduh, lesel nih. Iya, biasanya anak-anak muda, terutama yang cewek sih. Iya. Kamu voucher nggak sih? Iya, kan bener bener banget. voucher nih Ya, kita. sayang kalau nggak dipakai kan. Iya, bener banget. Nah itu godaannya di situ. Jadi kalau sebisa mungkin kita meminimalisir, menjaga sih. Paling penting itu menjaga mengatur keuangan. Biasanya anak kos kan kalap gitu ya akhir Iya, bulan. Nanti kalau udah tengah-tengah bulan, udah akhir bulan habis gitu Iya, bingung. nyesel gitu. Kadang Aduh, akhir makan. bulan itu belanja bulanan yang paling dibanyakin apa? Mie pasti. Mie Iya, kadang ya. ya uangnya disisihin buat Buat mie gitu. buat Ah, stok tapi mie. buat akhir bulan jadi soalnya paling tahan lama gitu. Iya itu sih. Kalau bisa sebulan itu sekali aja makan mie, maupun mie instan ataupun lagi makanan junk food. Gitu itu lagi booming kan sekarang. Iya, lagi booming Lagi banget. enak-enaknya Karena kan. murah kan sih, Iya, Mbak. iya itu terpaku sama harganya karena murah. Jadi buat anak kos lebih hemat, juga kenyang kan. Nah itu sih kalau mau masak sendiri itu kita buat jadwal. Kalau misalkan Senin kita mau masak sendiri boleh. Menunya apa kita bisa lihat di TikTok, di YouTube kan lagi banyak kan makanan yang kayak food hacks iya, gitu ya. yang kayak dihias-hias gitu. Itu nggak apa-apa kalian mau bawa ke kampus tuh nggak apa-apa banget. Bento Nah, gitu. Iya, itu bener ya. banget. Nambah makannya. Iya, nah itu kalau mau dibawa ke kampus nggak apa-apa. Kalau misalkan udah gede diomong-omongin kan, misalnya udah gede kok bawa makanan ini, nggak apa-apa, kita lagi ngejaga pola hidup kita. Nanti kalau misalkan kita berawal dari kita, siapa tahu teman kita juga ngikutin. Iya sih, bener-bener. Gitu. Jadi termotivasi gitu Iya, ya. Mbak. Bawa hal termotivasi. dampak positif dan hal Iya, positif ya, kita Bang. nggak perlu nunjukin ini loh kalau misalkan dampak positifnya, nggak perlu. Dari diri kita sendiri aja. Aku kan suka lari, suka olahraga, jadi temen aku ngikutin suka olahraga juga. Dampaknya apa sih? Iya lihat aja, aku nggak gampang sakit, aku seger gitu. Bahkan sebulan itu kayak bisa dihitung aku sakit, Oh. bisa dihitung. Jadi aku tuh rutin ke periksa ke klinik. Oh, rutin cek kesehatan Iya, ya? cek kesehatan, gula darah, mungkin darah gitu, sama periksa gigi, semuanya aku rutin sebulan sekali kalau bisa. Jadi biar kita bisa ngatur. Dokternya kan biasanya kan ngomong kekurangan gula darah, ya udah kita makan manis-manis yang secukupnya gitu. Nah itu sih kalau dari aku. Tapi kalau misal gulanya secukupnya, tapi kadang tiba-tiba tuh kita pengen es krim gitu nggak Mbak? Terus pas lagi PMS atau mendekati day one itu pasti pengennya coklat, es krim yang manis-manis gitu loh Mbak. Nah itu kalau dari itu kalian kan misalkan lagi PMS nih seminggu biasanya ya, headnya itu seminggu ya. Selama seminggu tuh kalian makan yang manis-manis. Setelah head kalian periksa kelebihan gula darah nggak, terus dari dokternya saranin apa gitu kan, mungkin konsumsi apa gitu kan bisa gitu. Periksa sih kalau kataku, Iya, apalagi jangan takut. periksa ini nggak sih gratis kalau Iya, misalkan mau ada cek di gula darah? Iya. CFD ya kadang Iya di ada CFD ya. itu biasanya dari klinik Stikes. Oh. Nah itu kalau misalkan kalian punya BPJS, periksa aja ke vaskes kalian, mau periksa kesehatan, udah gitu aja nggak apa-apa.
terutama gula darah itu sih yang penting. Jangan sampai udah masih muda kena diabetes. Aduh itu nyesel Yang tua banget aja sih. udah ini sih kayak udah apa ya, udah lumrah gitu, udah pensiun kena penyakit. Masa yang muda mau Makanya nyusul? udah- Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Jangan sampai Iya, sih. siapa yang mau nerusin gitu kan. Selain itu nih kayak makanan sehat nih kan pasti mahal ya, Iya, kayak mahal di banget. apa di Kadang apa news gitu, catering gitu, mahal banget, ada yang di atas 50 Iya. itu kan nggak mungkin kita makan sehari-hari pakai itu. pakai catering terus. Iya. Itu gimana sih Mbak tipsnya biar kita kayak bisa masak sendiri gitu loh di rumah, apalagi kita kan sebagai anak kos tuh kayak mager terus pasti tadi ada ngabisin stok kayak mie gitu, tadi itu gimana mungkin tipsnya? Itu tadi masak sendiri. Kalau kita masak sendiri nggak punya waktu, sempetin. Misalkan kalian ada jadwal kuliah jam 8, ya udah kalian harus bangun sebelum jam itu. Jam 5, kalian bisa masak jam 6. Masak nggak lama kan? Iya sih ya. Kalau lama ya ada yang bermasalah dari Iya. kalian berarti. Mungkin resepnya yang Iya, salah resepnya atau yang gimana. gagal kadang. Nah, bisa di malam harinya kalian niatin. mm-mm. Nah, besok aku mau ngirit nih, aku mau masak aja gitu. Paginya jadi malamnya itu kalian cari-cari resep, paginya tinggal eksekusi. Gitu, tinggal beli ke pasar. Pasar kan jam 5 udah buka ya? Iya, udah. Nah, itu jadi kalian bangun pagi jam 6 itu udah siap. Jadi jam 7 kalian siap-siap prepare, terus sebelum itu berangkat ke kampus gitu. Jadi kalau misalkan hidup kita teratur, itu kan enak buat kedepannya. Iya, buat Iya kan? buat akhirnya nih Biasanya biar- kalau anak mahasiswa telat keburu-buru nggak? iya Iya, keburu di banget, jalan. heeh. Ngebut. ngebut. Nah, ini itu nggak takutnya safety. fokus kita tuh kepecah gitu, Iya, atau terbagi. bagi-bagi. Mm-mm. Iya. Nah Gitu. ini reminder sih buat sobat Fikya, nggak usah buru-buru. Kadang sempetin buat makan sendiri. Terus olahraganya juga harus konsisten. Jangan makan terlalu banyak gula karena emang nggak baik ya untuk tubuh kita kalau berlebih. Nah, aku mau tanya nih, dari healthy lifestyle itu apa sih dampak positifnya buat tubuh kita itu, Mbak? Kadang kayak cuma gaya hidup sehat, olahraga doang, ya makan udah paling makanan yang sehat iya gitu cuma doang. gitu doang. Apa sih dampak positifnya gitu, Mbak? Dampak positifnya itu mempengaruhi ke mood. Oh, ngaruh Iya. ke mood ya? Iya, banget. Kalau misalkan kita lagi sehat, mood kita bagus. Kalau dari aku, kalau aku lagi pusing ringan atau mungkin lagi flu-nya flu ringan gitu, aku nggak mau ketemu orang. Kalau misalkan aku lagi ketemu orang, kondisi tubuh aku nggak fit, mempengaruhi ke mood. Jadi aku ngobrolnya nggak enak, pikiranku terbagi, fokus aku terbagi gitu. Jadi dampak positifnya itu mempengaruhi ke mood. Pinter-pinter kalian lah, masa kalian mau bad mood terus kan nggak mungkin ya. Iya, Jadi tidak enak dipandang. iya, terus lawan bicara kalian mungkin teman kalian apa sih nih anak dikit-dikit bad mood gitu kan, nggak usah Iya, ditemenin lah. Iya benar. gitu. Masa kita disuruh ngertiin terus gitu kan nggak mungkin ya, itu Iya, gitu. mengaruh ke mood juga, kesehatan itu. Ya kalau misalkan kita sehat, seneng, terus wajah kita ceria, itu enak kan dipandang. Iya enak, pasti kayak wah anak ini Iya, ini enak nih, ya gitu. buat diajak ngomong. Iya, itu juga mempengaruhi ke lingkungan kita juga. Itu dampak positifnya. Ternyata efeknya nggak cuman ini aja ya, nggak cuman apa di dalam tubuh, tapi buat Luar mental biasa kita, ya buat mood efeknya. kita. Tapi nih buat mahasiswa nih, buat apa sih Bu, kayak selain di fisiknya, buat mental Mentalnya akademik juga. di kuliahnya tuh gimana sih Mbak? Kayak mahasiswa tuh lagi Gomper-gompernya deadline, Iya, itu. terus apalagi mau ngehadapin temen yang aduh apa sih moodnya jelek banget, nggak enak banget diajak ngomong gitu kan. menghadapi tekanan akademis dan sosial di dunia kuliah nih. Pengaruhnya itu loh. Pengaruhnya buat mahasiswa Iya. untuk kehidupan sehat gitu. Di perkuliahan gitu loh Mbak, gimana sih healthy lifestyle tuh mengaruh banget di perkuliahan, di akademis, apalagi ngehadapin teman-teman yang sifatnya banyak kan, terus kita moodnya juga harus bagus terus buat ngehadapin mereka itu. Kalau dari aku itu tadi menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Iya, itu apa dukungan sosial dari sekitar. Kalau misalkan nih kita kurang tidur, deadline-nya besok, terus kita buru-buru kan tidur cuman ya 1 jam 2 jam, terus kita ada kelas pagi, pernah ngalamin kan pastinya. Iya, pagi-pagi. Kita ada kelas pagi jam 9 jam 8 itu kita langsung ke kampus, jadi kita berantakan dari awal. Pola tidur kita, pola makan kita nggak sempat masak sendiri. Pengennya yang instan buru-buru, terus di jalan juga buru-buru, itu sih
mempengaruhi ke situ. Kalau misalkan kita nggak jaga pola tidur, jangan begadang tadi. Itu susah sih kalau dibilang jangan begadang tuh, soalnya kita Iya. ada organisasi kepanitiaan gitu kan, anak-anak tuh lagi FOMO-FOMOnya Panitiaan ikut ini ikut itu buat ngumpulin lanyard nih guys nih biasanya. Jadi kalau misalkan ada rapat nih kan udah ada rundown biasanya ya. Nah itu kalau dimulai jam 6 ya udah mulai jam 6. Jangan sampai molor 15 menit pun jangan. Itu mempengaruhi ke rundown-rundown berikutnya. Iya, benar. Jadi kita pulangnya terlalu malam, untuk kita istirahat juga kurang. Itu mempengaruhi banget. Mood kita juga berantakan kalau pagi. Itu sih. Terus jadwal biasanya kita jam 6 udah prepare nih, udah siap, tinggal berangkat. Malah jam 8 baru berangkat. Iya sih. Keburu-buru kan di jalan. Iya, benar. Nah itu nggak safety juga di jalan. Nanti takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Gitu. Pasti pikirannya tuh yang penting nyampe aja, nggak tahu di Yang jalan penting nyampe, kayak iya. gimana gitu. Iya itu sih, jangan itu mempengaruhi juga. Itu pinter-pinter kita ngatur jadwal kita gitu. Nah, kan tadi kita tuh buat ngatur waktu tuh tadi susah ya Mbak, kan pagi ada kuliah, terus sore sampai malam tuh kadang ada rapat. Dari Mbak Putri sendiri ada nggak sih tips and trick buat kita ngatur waktu sedemikian rupa agar tugas jalan, terus outline Organisasi kepanitiaan jalan, olahraga juga jalan, itu gimana nih Mbak Putri? Aku juga sama kalian. Aku kuliah juga, Oke. organisasi juga, bahkan kerja. Bahkan kerja ya. Ditambah kerja juga. Jadi aku kalau pagi dari hari weekday, Senin sampai Jumat aku kan kerja. Itu dari jam 7 sampai jam 12. Nah itu setelahnya aku ngerjain tugas. Jadi aku nggak ada tidur siang. Kalau tidur siang waktunya weekend aja. Oke. Nah itu aku buat jadwal rutin. Kan udah pasti tuh kalau kerja sama kuliah. Jadi kalau olahraga kan belum pasti. Nah misalkan kalau aku udah selesai tugas kuliahnya jam 3 jam 4 aku olahraga. Misalkan lagi kosong nih hari ini nggak ada rapat, ya udah aku olahraga gitu. Pinter-pinter kita ini sih nyuri-nyuri waktu. Kalau olahraga hari apa itu terserah, jangan dirutinin kayak misalkan aku hari olahraga hari Selasa terus. Nggak langsung dijadwal dia. Nah malah kalau kayak gitu kita nggak konsisten. Jatuhnya mager nggak sih? Iya, nanti? pokoknya pinter-pinter kita nyuri-nyuri waktu. Nggak mungkin kan rapat setiap hari, kecuali iya. kalau ada yang bener-bener acara urgent hamin berapa hari gitu baru setiap hari kan. Kalau gini kan nggak mungkin kalau organisasi rapat setiap hari. Jadi pinter-pinter kita nyuri-nyuri waktu. Itu sih. Kadang sore jam 3 jam 4 itu olahraga. Gitu. Jadi nggak langsung berubah total gitu ya? Jadi Enggak. sedikit demi sedikit. Sedikit Nah. ya. Dulu di tahun 2022 awal aku jadi maba, aku nggak suka olahraga. Pasti lagi hektik soalnya. Iya, ngerjain hektik tugas banget. ospek. Tugas ospek, bener Aku nggak banget. suka olahraga. Emang aku dari dulu aku nggak suka olahraga. Terus caranya buat mulai konsisten itu? Nah dari itu apa? dukungan sosial. Perlu Perlunya banget ya. kalian punya temen yang mendukung kalian buat olahraga, buat nerapin cara hidup sehat. Aku dulu punya temen, dia ini suka olahraga, selalu ngajakin aku kan tiap sore, iya, ayo iya. lari yuk gitu. Aku nggak suka lari, udah kamu aja, aku bilang gitu. Ayo udah aku coba kan sehari. Kok berat ya rasanya? Iya, berat banget. kan, badan itu berat gitu. Sama dia tuh dieret, ditarik gitu Ditarik, loh. ditarik. Iya, soalnya kamu lama larinya gitu. Terus ya udah kamu lari duluan, aku di belakang gitu. Ternyata aku nggak lari, aku jalan. Terus tanpa dia nih aku coba kan 3 putaran. Kok enak ya, Iya. tapi ngos-ngosan. Tapi kok enak ya, kok rasanya kayak sehat gitu, kayak yang bisa ngerasain kan diri kita sendiri kan. Iya, bener. Rasanya kok enak, kok kayak kecanduan gitu loh. Nah itu selanjutnya aku cobain sendiri gitu. Jadi kayak dari dukungan sosial itu kita bisa mempunyai pengaruh positif gitu. Ternyata sengaruh itu ya Mbak, Iya. dukungan sosial temen itu. Ngaruh banget. Temen, keluarga. Iya, Ya apalagi kan anak muda kan zaman sekarang kan FOMO. Kalau nggak ikut Iya. teman kan nggak enak. Nggak enak, Kayak ya. nongkrong tadi kayak gaya-gaya gitu-gitu. Nah itu. Jadi perlunya kita punya dukungan sosial yang bagus buat kehidupan kita gitu. Oh, kira tuh dukungan sosial tuh kayak ya udah, cuma diajakin doang, nggak Nggak. ngaruh, nggak terlalu signifikan gitu Biasanya pengaruhnya. iya wacana nggak sih? Iya, Olahraga. cuman Iya kan? banyak ngelis ini. Nah itu ini, dari tuh. kalian harus niat dari awal. Kalau Kalau niat misalkan juga. nggak bisa, itu dari aku dulu niat aku mau program nge-gym buat naikin berat badan, ya udah aku niat sebulan. Maupun ada temen atau enggak, pokoknya aku jalan sendiri. Kalau misalkan nungguin temen kadang kan lama. Lama. Nah kalau misalkan punya temen yang sefrekuensi, sehobi, punya hobi sama-sama olahraga itu enak. Nah itu pentingnya punya temen yang bisa ngedukung kita gitu. Oke.
Mbak, ini aku mau tanya nih. Tadi kan kita udah dengar konsep dasar healthy lifestyle, terus tantangannya apa aja, tips and triknya gimana, terus cara buat nyempetin masak sendiri sama konsisten olahraga. Aku mau nanya nih Mbak, gimana sih cara kita buat pede gitu loh Mbak buat lari sendiri? Kadang aku tuh pernah kan lari di Blambangan. Nah itu kalau lari sendiri tuh kadang diliatin gitu loh Mbak. gitu loh, Kayak, ini apa makasih sih? banget nih. Iya, nggak punya temen gitu ya. Iya, cara kita buat ada teman atau teman kita tuh bisa buat diajak lari itu gimana Mbak? Kalau dari aku itu tadi dukungan sosial. Aku punya temen hobinya olahraga. Aku diajak. Kalau misalkan kalian punya temen nih hobi olahraga, ya udah papet aja. Jangan nungguin diajak. Papet aja nggak apa-apa. Biar pengaruh positifnya itu ngaruh ke kalian juga. Gitu. Jadi aku sering banget lari sendiri di GOR. Kebetulan Nggak dicuit di gitu. Enggak, catcalling. Di catcalling kadang tuh. Kadang kalau misalkan GOR lagi ada acara, lagi ada event aja, itu sih biasanya bapak-bapak catcalling. Tapi aku bodo amat. Aku nggak peduli sama sekitar. Jadi kalau misalkan di catcalling ya udah ini sih lebih ke bodo amat. Terus sambil dengerin lagu juga, pakai earphone, pakai bluetooth gitu. Jadi nggak denger ke hal-hal yang sekitar kita. Misalkan ada catcalling kita nggak denger. Aku sering banget bodo amat. Jadi itu keterusan sampai sekarang. Aku lari sendiri, nggak pernah sama temen. Kalau misalkan lagi sama temen, mungkin temen aku lagi free. Jadi aku seringnya itu lari sendiri. Jadi bodo amat gitu ya. Iya, bodo amat aja. Soalnya orang sekitar di lingkungan yang olahraga juga, misalkan di GOR, itu yang mereka olahraga itu mereka juga bodo amat sama kita. Iya. Ngapain juga Jadi dipikir gitu. iya, kita olahraga ya udah olahraga aja sendiri gitu. Kalau misalkan ikut event run, aku pernah waktu itu sendiri, nggak ada temen kan. Mau menghubungin siapa, temen aku nggak ada yang punya hobi ikut-ikut gini. Terus kalau misalkan diajak bilangnya ngebuang-buang uang gitu, padahal ini kalau misalkan hobi enak loh, ada manfaatnya juga gitu. Kita Sama kan relasi juga kan. kita itu ikut bukan cuman gaya-gayaan gitu, kita punya jersey, punya pengalaman sih yang pasti. Lari berapa kilo ngelilingin kota, terus dengan banyak orang ya kan. Jadi aku waktu habis ikut event itu aku langsung diajak kenalan sama temen. Kita punya teman di Langsung sana. ya dapat Langsung. Jadi kalau misalkan ada event run berikutnya, aku ngajak temen itu. Karena udah sehobi selingkuh Sehobi, gitu iya ya. enak gitu. Jadi bisa tuker-tukeran move Instagram gitu. Jadi kalau misalkan ada event lagi yuk ikut gitu. Enak gitu. Kebetulan nih, Mbak Putri juga suka lari. Suka Kita lari. juga lagi ada event nih teman-teman. iya. Ada event Vikiara. Vikiara. Nih buat kalian yang suka lari kayak Mbak Putri nih, jangan lupa ikut. Timelinenya kapan nih? Timeline-nya itu tanggal 1. Mbak Putri ikut nggak? Ikut dong. Oh Aku iya, udah ikut. daftar. Wih, keren banget nih udah daftar kebetulan. Daftarnya awal November kalau nggak salah. Wah, gercep nggak sih? Wah, plot twist Langsung. banget ternyata. Nah, pikiran ini diadain tanggal 1 Desember. Kebetulan Mbak Putri ini kan suka lari. Kalian juga harus ikutan sih, harus Semua harus banget. harus meramaikan event ini Iya. karena selain nggak cuma lari nih, pasti banyak kenalan juga nih satu Iya, Banyuwangi pasti. nih. Iya. Ikut Nambah relasi pastinya, ya Mbak. nambah Kita relasi. lagi Fun run ya. Fun run. Jadi aku udah pernah ikut fun run ini 2 kali di Banyuwangi. Yang pertama Banyuwangi Night Ride di Genteng, RTH Marun. Yang kedua Botanical Run yang di Kapas Adventure di Gelaga. Nah ini yang ketiga aku mau ikut di Jember. Sampai ke Jember pun aku belain. Bela-belain Karena banget dia. Karena emang hobi, susah gitu loh. Hobi kalau udah hobi ya udah gitu. Terus yang keempat aku mau ikut Vikiaran ini. Kebetulan Aku banget tunggu. ya ada eventnya. seorang Mbak Ditunggu-tunggu. Putri, duta kesehatan aja ikut. Masa kalian nggak ikut sih? Bahkan daftarnya itu udah dari awal, udah awal banget. Iya, hamin sebulan aku daftar. Wah, keren banget gak udah sih? prepare banget ya Iya, Mbak. soalnya biar nggak kehabisan kotanya. Iya sih, emang limited edition banget pikiran. Jangan lupa kalian ikut ya guys. Harus banget. Wajib banget. Karena kan kita mau healthy lifestyle ya, Healthy udah lifestyle. didukung sama narasumber Bukannya yang keren, terus ada langsung. pikiran juga langsung diimplementasiin. Oke, terus balik lagi nih Mbak ke nongkrong di kafe tadi. Kan kita udah coba buat bawa tumbler, terus Nggak nyetok mie. nggak nyetok mie. Kan nggak enak ya Mbak kalau nugas terus di kos terus, pasti kan ada lah Jenuh sebulan banget. tuh Iya. sekali 2 kali buat nongkrong, dan pasti makannya yang nggak sehat kan, junk food gitu gula-gula kan. terus.
Pas buntu langsung check out tuh gimana nih? Cara buat ngatur biar kita nggak gatel, terus biar nggak mesen gula-gula terus, nggak mesen kue-kuean, Nggak cake-cake mesen gitu. yang lemak terus gitu. Kalau dari aku sering banget ke perpustakaan daerah. Perpusda. Di Ya, mana itu itu kalau di sini? di depannya stadion di Stadion Ponegoro. Diponegoro. Oh ya, tahu. Nah di situ itu kalian gratis, tapi kalian nggak boleh bawa makanan ke dalam. Jadi nggak apa-apa kalau nggak minum, hanya tumbler gitu nggak apa-apa. Nah itu di situ, jadi nggak harus nongkrong di kafe kok biar kelihatan keren, nggak. Justru anak Gen Z zaman sekarang itu 90% mereka nggak bisa nabung karena itu. Karena habis boros di makanan iya, itu ya. di gaya Check out, hidupnya, check out. iya di nongkrong. Kalau misalkan check out yang positif sih it's okay ya. Kalau check outnya makanan itu nggak ada pengaruhnya, malah kalau misalkan yang junk food malah nggak sehat kan. Nah itu kalau dari aku, kalau misalkan mau ngejaga itu tadi, kalian ke perpus aja, ajak temen gitu. Jadi selain kalian nerapin pola hidup sehat karena nggak ke kafe, kalian juga hemat gitu. Enak, kalau hemat itu enak banget. Bukannya karena hemat kita pelit, tapi memang ini buat kehidupan kita ke depannya gitu. Kalau misalkan suatu saat ada yang urgent banget dan kita lagi butuh nih uang, terus kita karena sering ngehambur-hamburin karena tadi ke kafe, nongkrong dan lain sebagainya, kita nggak punya dana buat urgentnya tadi. Kita kan nggak mungkin nyusahin orang rumah, karena anak muda biasanya gitu nggak sih, mahasiswa nggak mau kalau misalkan sakit, nggak mau orang rumah tahu, tangannya sendiri. Pendem sendiri. Nah itu nggak jadi mau kalian orang harus repot. tahu cara mengatur diri kalian sendiri sama keuangan kalian. Itu buat demi kebaikan kalian sendiri gitu. Jadi dampaknya nanti deh kalian rasain sendiri. Kalau misalkan kekurangan ini, kekurangan itu kan serba kekurangan gitu kan nggak enak ya. Iya. Nah jadi sebisa mungkin kalian jaga, meminimalisir lah terjadinya hal itu gitu. Berarti nggak hanya dukungan orang tua dan teman, tapi dukungan di lingkungan sekitar kayak Iya. fasilitas tuh juga Fasilitas, mendukung banget ya ternyata. Kalau mumpung ada fasilitas pemerintah dari daerah, kalian manfaatin aja. Kalau misalkan mau yang seger-seger nih mata, kalian bisa di RTH, Taman Sri Tanjung. Oh iya. Nah itu kan seger enak banget kan. banget. Pesan minum air mineral tapi dikasih es nggak apa-apa. Kan nggak ada gulanya kan, air mineral aja itu nggak apa-apa. Jadi sambil ngerjain sambil ngeliat yang hijau-hijau gitu kan enak. Nggak harus ke kafe, malah kalau ke kafe itu udah ASEAN, udah makanannya nggak sehat, iya, gitu kan, sehat, gitu. udah udaranya nggak sehat, gitu. Itu jadi malah pengaruhnya nggak baik buat kalian. Gitu. Kadang nih udah masak sendiri nih, tapi yang dimasak tuh minyak-minyakan semua. Kadang telur emang protein sih, cuma cara ngolahnya kan takutnya ada yang salah. Yang penting kan harusnya 4 sehat 5 sempurna, ada sayur, buah. Nah kadang tuh kita sebagai anak kos tuh yang penting kenyang aja, nasinya sepiring full, Ikannya cuman ikannya telur cuma- aja, telur satu. gitu. Ada tips and trick nggak sih Mbak dari Mbak Putri cara ngatur buat piring kita itu sehat, kayak full 4 sehat 5 sempurna gitu. Isi sekarang. piringku ya. Sekarang yang lagi ini isi piring. Iya, jadi yang pertama ada karbohidrat. Itu kalian cukupin, jangan sampai berlebihan. Tahu kan cara porsi kalian untuk makan? Bahkan ada aplikasinya nggak sih? Iya, ada aplikasinya udah sekarang udah canggih kan. Nah terus kalau misalkan telur nggak mau digoreng bisa direbus, Iya, bener sih. iya kan? Jadi kita meminimalisir minyak gitu. Jadi kalau direbus itu malah sehat. Nah terus sayur juga nggak harus digoreng, bisa direbus. Kayak buat salad gitu loh, salad sayur. Salad sayur. Nah kalau misalkan ikan, biasanya kan ikan digoreng. Nah itu kalian tiriskan mungkin kalau kurang lebih 15 menit ya, biar minyaknya minyaknya itu turun. Nah jangan udah digoreng dari wajan kalian langsung taruh di piring kalian. Langsung makan. Panas-panas mau dimakan kan nggak mungkin. Jadi ditiriskan dulu selama 15 menit sembari nunggu minyaknya itu turun gitu. Jadi kalau dirasa udah kering ya udah kalian makan. Biasanya nggak keburu karena lapar ya. Langsung Nah, buru-buru lahap lahap. gitu. Jadi cari menu yang praktis, nggak harus mahal, murah juga bisa kok kalian buat sendiri. Aku sering banget buat salad sayur, salad buah. Aku pernah lihat tuh di TikTok tuh ada meal prep. Iya. Jadi seminggu tuh salad sayurnya bisa Salad dibuat dari ini. awal. Iya, dari Biar awal. setiap hari bisa makan ini Iya. langsung ambil. Nah tapi sayur itu nggak bisa disimpan lama-lama di Iya. kulkas. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian mau buat meal prep tadi, salad sayur itu rutinin dari hari apa.
Senin, Selasa, Rabu 3 hari berturut-turut, ya udah beli sayur secukupnya 3 hari Oke. itu. Jangan terlalu boros. Aku mau beli sayur banyak buat seminggu. Sayur itu gampang layu, nggak bisa Iya sih, di kulkas gitu. Oh, tetap Jadi di kulkas tetap nggak ini bisa. ya? Buah juga kalau buah sih masih it's okay ya, Iya. kecuali kalau udah dipotong. Potong. Nggak bisa. Kayak Gitu. apel tuh kan Ya, kadang bisa coklat-coklat Langsung kalau dimakan ada. aja. Jadi pinter-pinter kalian juga cara kalian untuk ngebelanjain uang kalian untuk kemana. Jangan beli sayur buat seminggu, nanti di kulkas layu kan. bisa Dan diikat. dibuang. Iya kan dan- saya gitu diatur tadi itu tadi. Mau membuat meal plan-nya itu kapan, hari apa aja gitu. Jadi kalian bisa ngatur, aku mau belanja ini hari ini buat makanan aku gitu. Kan udah ada aplikasinya kayak ngatur-ngatur gitu. Iya, Itu bener. banyak, cari aja di TikTok banyak kok. Main TikTok kan pasti. Iya Iya, pasti, pasti. nggak mungkin nggak sih Gen Z ini. Tapi harus pinter-pinter kita searching apa di TikTok, jangan sampai ikut terbawa arus. Ikut FOMO-FOMOan nih. FOMO-FOMOan, Kadang- iya. Kadang tuh di TikTok tuh, wah di Banyuwangi lagi buka kafe baru, Iya, pengen langsung. nyoba, langsung. Apalagi kalau Kalau baru buka tuh vouchernya Banyak banyak sih, banget. ya, banyak banget. Biasanya grand opening gitu ya. Iya, gratis. Voucher grand opening. Mm. Kalau dari aku investasiin uang itu bukan ke sana. Kemana ke nih, hal Mbak? lain gitu. Ke hal lain. Aku kan suka pakai skincare, suka make up. Aku investasiin ke sana. Aku beli skincare. Jadi kan ngaruh ke wajah kita. Ada perubahan. Kita ngejaga wajah juga, bukan cuman kondisi tubuh aja, tapi wajah juga dijaga gitu. Terus kalau enggak aku uang itu aku ke ikut kayak event-event run gitu. Event run kadang sebulan itu aku daftar bisa 2 sampai 3 kali. Oh, keren banget. Event run itu di luar kota. Di sini juga pernah gitu. Nah, terus kalau enggak aku investasiin ke baju olahraga, outfit olahraga. Karena aku suka lari, jadi aku investasiin ke sana. Lebih bermanfaat kan? Nggak harus ke investasi ke nongkrong. Itu malah kalian memperkaya orang kaya sih. Iya sih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku bukannya melarang anak muda untuk nongkrong ya. Cuma dikurangin Dikurangin. porsinya. Nah itu 90%-nya gengsi nggak bisa nabung karena itu tadi. Pemborosan uang Pemborosan. karena voucher. Jadi buat kalian uangnya yang habis untuk di makanan bisa disisihin ke hal lain, contohnya ke pikiran. Jangan lupa Jangan lupa ya daftar. semua ikutan. Nah tadi ini udah lengkap banget bahas konsep dasar healthy lifestyle, terus tips and trik cara ngatur waktu buat kita nyempetin masak sendiri. Terus apalagi kita sebagai anak kos, anak kuliah, anak organisasi tentunya harus nyempetin waktu buat olahraga ya Mbak. Apalagi olahraga itu bisa nambah relasi. Kayak pembahasan kita tuh hari ini udah berbobot banget, udah lengkap banget ya, ya Levi. udah dari tips and trick, terus udah pokoknya udah panjang nih pembahasan kita, banyak banget. Udah kayak cerita panjang, bukan cerpen lagi. Iya, tinggal nerapin aja Udah- buat kalian Iya, nih. mudah-mudahan harus diimplementasiin di kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin dari kita cukup ya. Aku sama Levi mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak banget Putri. buat Mbak Putri udah sharing-sharing ilmu, pengetahuan sama pengalamannya di kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa nerapinnya juga ya. nerapin juga. Amin, semoga ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar dan juga bisa diimplementasikan juga. Kayak ayo hidup sehat gitu. Jangan malu. Kalau nggak dari kita, dari siapa Dari lagi? siapa lagi? Ya kan? Gitu. Itu penting banget. Dicatat ya guys. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, aku ada pantun nih, minta tolong cakepnya ya. Oke. Lari pagi di tengah taman, Cakep. hirup udara segar, sehatkan badan. Cakep. 1 Desember ada pikiran, yuk ikut gabung tingkatkan kesehatan. Nah, berhubung nih ada pikiran buat kalian yang mau ikutan pikiran tentang kapan pikiran itu diadain, terus dapat apa aja sih di pikiran. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di Instagram pikiran, bisa Bisa kalian dicek. ceki-ceki ya. Oke, dari kita mungkin udah cukup sekian dan terima kasih. Bye bye sobat Pikian. Sampai Jangan lupa jumpa di daftar. podcast selanjutnya. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa lihat kami di pikiran. Ya, stay healthy semua. Bye bye.